96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo. Selamat siang sahabat RPK dan Joy Cinggu dimanapun berada. Kali ini ketemu lagi bareng Poppy Natama di sini dan tentunya di bagian yang pertama Poppy nggak sendirian. Sudah hadir di sambungan Skype siang hari yang cerah ini ada Kak Talita dan juga Kak Imawati. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, Kak Poppy. Apa kabar Kalita, Kak Imawati? Alhamdulillah Baik, Kak Poppy Kakak. gimana? Sehat-sehat juga dong pastinya. Apalagi nih siang hari ini mau ngobrolin drama yang udah banyak dinanti-nantikan. Dan juga dramanya tuh oke punya. Nah ini udah sedikit spoiler nih ya untuk sahabat RPK. Seperti flyer yang sudah sahabat RPK saksikan, kali ini Poppy bareng Kalita dan juga Kak Ima mau bahas tentang salah satu drama Korea Selatan. Ini genrenya bisa dibilang fantasia. Betulkah Kak Ima dan Kak Talita? Ya betul. Oke, ada Ghost Doctor. Nah, kalau boleh tahu ini tuh ceritanya tentang apa sih Kak? Sampai heboh banget gitu. Silakan, Kak Ima atau Kak Lita? Ima. Oke. Oke. Yes. Jadi Ghost Doctor ini drama fantasi medis ya. Latar belakangnya itu medis. Yang bikin menarik tentunya pemain utamanya. Yang main itu Rain dan Kim Bum gitu. Pasti udah pada tahu kan ya? Betul. Rain sama Kim Bum. Nah, bercerita tentang Cha Young Min yang diperankan sama Rain itu dia seorang dokter bedah kardiotoraks yang terkenal banget, dia terkenal jenius. Dan pada saat setelah dia melakukan operasi penting gitu ya, salah seorang public figure gitulah, pemilik perusahaan, dia mengalami kecelakaan dan koma gitu. Nah selama koma itu ruhnya itu keluar dari tubuhnya dia dan bergentayangan gitu, macam hantu gitu tapi masih hidup sebenarnya gitu kan. Kemudian yang bikin drama ini menarik adalah dia bisa masuk ke tubuhnya Kim Bum, di mana Kim Bum ini berperan sebagai Go Seung-tak, seorang dokter juga, dokter residen ya, tapi dia tuh nggak berani megang pasien gitu Kak Poppy sebenarnya. Jadi dia pinter teori doang gitu, tapi dia kalau menghadapi pasien dia tuh nggak berani. Nah ketika Cha Young Min itu masuk ke tubuhnya dia jadi ya bisa kan ngelakuin operasi yang sulit dan segala macam. Orang-orang pada bingung gitu kan. Nah di situ sih inti ceritanya kayak gitu. Kayak possessed by Biopa gitu ya. Dan di sini aku juga sempat baca gitu. Ternyata tadi seperti yang Kak Ima bilang, mereka tuh bertolak belakang gitu ya. Berarti dalam kata lain, iya karakternya tuh beda jauh. Gimana tuh Kak? Mungkin satunya punya karakter apa gitu, sampai dari Rain sendiri karakternya gimana dan Kim Bum gimana di cerita ini? Rain itu terkenal sebagai dokter yang dia jenius ya, dia bisa nanganin pasien tapi dia tuh songong gitu loh, kelihatan sombong, terus kasar orangnya gitu kan ya. Sementara Go Seung-tak ini dokter yang males-malesan, dia males banget kalau ngadepin pasien, berkunjung ke tempat pasien itu dia malas gitu, karena dia nggak mau berhubungan langsung kan sama pasien, dia tahu teorinya doang gitu, kerjanya tidur, males-malesan kayak gitu. Jadi kayak ya sebagai profesornya gitu kan, Cha Young Min kan ceritanya di sana profesor ya, ya dia sebelah sama bawahannya yang kayak gitu. Dan Kim Bum pun sebel gitu sama atasannya yang arogan gitu. Tapi di cerita ini tuh menariknya Kim Bumnya itu se-charming itukah dan juga se-friendly itu berarti ya? Karena dibilangnya bertolak belakang, apa gimana Kak? Sebenarnya bertolak belakangnya Kim Bum ini ada alasannya sih Kak. Maksudnya kenapa dia malas-malasan itu karena aku udah pasti bakal kerja di rumah sakit satu. Secara dia cucunya yang punya rumah sakit gitu kan. Jadinya udah pasti
mau dia kerjanya kinerjanya jelek ataupun enggak kan nggak terlalu dinilai gitu, karena aku bakal mewarisi rumah sakit itu gitu loh. Jadinya begitulah, jadi dia malas-malas nggak terlalu ini juga gitu, terlalu penting gitu kan. Nah terus yang kedua, di episode berikutnya, nih maaf ya yang belum nonton jadi ngasih spoiler gitu kan. Spoiler alert. Jadi mohon maaf gitu kan. Nah jadi si Kim Bum ini itu dia bisa melihat hantu gitu loh. Nah jadi kenapa dia tidak berkenan untuk praktek, istilahnya dia pintar teori doang gitu, karena dia merasa kayak kalau aku menyakiti tubuh pasien itu, dia ngerasa nanti rohnya itu marah-marah ke dia, istilahnya ya, kayak takut lah gitu loh. Jadi karena dia bisa lihat hantu, jadinya dia ngerasa kayak nggak tegaan gitu untuk menangani sebuah pasien gitu, Kak Poppy. Jadi sebenarnya kayak gitu. Nah kalau Cha Yong Min ini lebih ke yang tadinya sih dia kan anak magang yang terkenalnya jenius gara-gara dia pernah ngoperasi sulit, ilmuannya sekelas profesor, tapi pas magang dia bisa sih itu. Nah jadi dia di situ akhirnya selalu dipuja-puja bahwa dia anak jenius. Jadi sombongnya berjalan seiring waktu gitu ya Kak Ima ya. Tadinya sih dia low profile, friendly gitu kan. Terus akhirnya karena dia selalu dipuji jadi agak menang angin gitulah, istilahnya agak angkuh ya, jadinya udah mulai ya gitu deh, aku udah mulai ini nih, terus apalagi profesor sekarang, terus dia nangani semua pasien VIP gitu istilahnya di rumah sakit itu gitu kan, kurang penting gitu. Jadi ya kayak gitu sih kesan sombongnya begitu Kak Poppy. Oh jadi di situ dapatnya kenapa akhirnya mereka tuh dibuat karakter yang sangat bertolak belakang ya. Oke, menarik. Dan ini juga bisa jadi salah satu drama yang direkomendasikan untuk Joy Chinggu dimanapun berada tentunya. Dan kalau boleh tahu nih Kak, dari Ghost Doctor ini sudah tayang berapa episode nih sampai hari ini? Ntar malam 9. Nanti malam kita 9. Malam 9. Oke, bisa dijadiin maraton nih ya tentunya Sahabat RPK. Udah 9 episode yang tayang sama nanti malam. Masih bisa banget. Yes. Masih bisa banget. Gak ada kata terlambat mau nonton sekarang. Tapi untuk mungkin generasi, para pejuang nonton sampai tunggu ending dulu ini masih belum bisa. Karena informasinya ini akan ada berapa episode kah totalnya? Kayaknya 16 episode deh. 16 episode. Setengah lagi. Jadi belum baru mau udah setengah jalan sih, cuma biasanya kan belum plot tuh belum memuncak biasanya. Jadi belum seduar itu. Dan pastinya setelah ini kita akan bahas juga selain ada Kim Bum dan juga Rain, ada Yui, ada Son Nam juga ya. Nanti kita juga akan bahas tentunya. Dan Sahabat RPK jangan kemana-mana, yang juga sudah nonton drama ini atau mau ikut ngobrol-ngobrol di siang hari yang cerah ini dalam program Joy Show juga boleh banget. Kali ini Poppy mau baca interaksi yang sudah masuk di live YouTube. Ada Kak Lendi Agashi. Kak Lendi apa kabar? Katanya annyeonghaseyo. Ada juga Kak Nadia, katanya Rain tuh ngingetin di Full House buat aku, memorable banget. Ya udah lama banget kalau ngomongin Full House ya, itu drama tahun berapa tuh Kak? 2004, Bo. 2004. Oh my god. 2004. Kak Kalita itu penikmat drama-drama Rain juga ternyata ya, sampai masih hafal banget kayaknya. Udah Biasnya pernah nulis sih, maksudnya. Oh gitu. Belum sebias itu sih, tapi belum. Nggak ngikutin itu juga, cuma entah kenapa pas kebetulan lowong waktunya kok ya pas dia yang main, jadi aku tonton. Oke, dan juga ada Kak Rela, katanya Kim Bum katanya cute parah di sini. Rainnya juga gorgeous dan berwibawa. Oke. Ini makin membuat Sahabat RPK penasaran pastinya, tapi kita harus jeda break sejenak. Dan Sahabat RPK jangan kemana-mana. Yang mau juga kirimkan interaksinya via SMS dan juga WhatsApp tentunya boleh ke 08151800 3 kali. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda break berikut ini.
Annyeonghaseyo, masih di 96,3 RPK FM Jakarta dan tentunya masih bersama dengan Poppy Natama di sini. Ada juga Kak Lita dari Drakor Class dan tentunya ada Kak Imawati juga dari Drakor Class yang hari ini kita masih ngobrolin tentang drama Korea terbaru yang berjudul Ghost Doctor. Nah, ini menjadi comebacknya dari Kim Bum ya? Rain dan juga akhirnya kali ini bersanding dengan Kim Bum. Nah, selain Rain dan juga Kim Bum yang kita udah sedikit bahas nih Kak, kita udah kasih tahu Johai Cinggu sedikit. Nah, selain mereka juga ada para pemeran wanita ya, ada Yui dan juga Son Naeun. Ini juga menarik banyak perhatian nih. Nah, kalau boleh tahu, boleh diceritakan nih Kak, Yui di sini berperan sebagai siapa dan Son Naeun di sini perannya jadi apa? Boleh silakan Kak Ima atau Kak Lita? Dirimu Cin. Son Naeun. Silakan. Jadi kalau Yui itu dua-duanya ini mantan idol ya. Bener. Dari yang satu after school, yang satu Eping. Bener. Kayaknya generasi kita Mbak Lita yang tahu ya. Sama aku juga masih tahu loh Kak. Yang kekinian. Yang kekinian belum iya, tahu, bener. belum sampai. Bener. Jadi mereka berdua idol. Kalau di sini Yui itu berperan sebagai mantan pacarnya Cha Yong Min, jadi mantan pacarnya Rain gitu. Okay. Mereka pernah putus berapa tahun lalu ya, 10 atau 12 tahun lalu gitu. Karena kalau menurut Cha Yong Min dia ditinggalkan, tapi kalau siapa namanya Yui sebagai Jang Se-jin ya, dia sama-sama dokter gitu. Mereka berdua sama-sama dokter. Di satu rumah sakit yang sama gitu ya Kak? Ninggalin si siapa namanya Cha Yong Min ini gitu, dan dia balik lagi itu karena papanya sakit. Nah, papanya ini adalah orang yang dioperasi sama Cha Yong Min sebelum dia kecelakaan gitu. Jadi yang operasi penting yang tadi aku ceritain di awal itu Kak Poppy. Nah, itu dia anaknya dari presiden direktur suatu perusahaan besar lah kayak gitu ya. Nah, kalau Son Naeun di sini perannya sebagai apa Mbak Lita? Temennya, sahabatnya. Sejung. Iya, dia jadi dokter juga ya dia. Dia dokter magang, intern gitu ya. Jadi sahabatnya si Go Seung Tak. Oke, gitu. Jadi sahabatnya Kim Bum. Nah, berarti ini sebenarnya tuh Kak, empat-empatnya tuh idol ya? Empat-empatnya itu idol, dan kali ini mereka berempat juga sama-sama punya karir di bidang perdramaan. Oh iya. Sama-sama menjadi aktor dan aktris kali ini. Penyanyi, benar. Iya, betul. Dan dari drama ini fantasi dan juga latar belakangnya itu medis. Bisa juga nih untuk sahabat RPK yang suka dengan kehidupan drama-drama di kehidupan dokter di drama-drama gitu ya. Nah, kita juga mau bahas nih Kak, sejauh ini kalau kita ngomongin soal plot twistnya itu pastinya spoiler banget ya. Nah, dari Kak Ima dan juga Kak Lita deh, kita ngomongin tentang Rain terlebih dahulu yang udah lama sekali hadir di drama Korea. Kalau boleh tahu ini sempat vakum berapa lama nih Kak? Dia terakhir main itu di 2019. Oh. Udah. Dia terakhir 2019 main di Welcome to Life. Welcome to Life. Di situ dia berperan sebagai dua orang yang berbeda. Gitu. Satunya jaksa, satu polisi. Satunya pengacara, satunya polisi. Yang pengacara dia pengacara korup, yang polisi ini dia polisi jujur. Tapi ini kayak dunia paralel gitu Kak Poppy. Jadi jadi Welcome to Life itu dunia paralel. Yes. Si Rain-nya ini berperan di dua tubuh inilah gitu. Nah, dia pindah ke tubuhnya si polisi jujur. Jadi istilahnya ada beberapa kasus yang hitungannya sebenarnya udah
di tempatnya dia yang aslinya, di tempat dia pengacara saat korupsi itu, diperbaikilah di tempat yang dia polisi jujur. Jadi istilahnya di polisi yang saat dia jadi pengacara tubuhnya koma kayak sekarang, kayak di Ghost Doctor ini. Jadi dia mencari tahu siapa sih yang membuat dia koma di polisi jujur di dunia lain, kayak gitulah ceritanya. Kalau di Welcome to Life dia terakhir 2019. Terus vakum lama itu sebenarnya kata di Poppy bilang bahwa kan dia memang penyanyi dan aktor ya, jadinya dia sebenarnya tidak vakum karena dia nggak berkarir gitu, dia memfokuskan diri lagi jadi penyanyi gitu. Jadi sebenarnya pas di masa vakumnya itu dia ngeluarin beberapa single-single yang hitungannya bekerja sama dengan penyanyi lain kayak JYP. Kayak pernah ada trionya tuh ya Kak, aku lupa namanya. Kenapa? Pernah ada trionya Summer Rain kalau nggak salah judul lagunya, aku lupa deh. Summer Rain itu sama ini, sama Jimmy ya, sama jadi istilahnya tes. Nah, jadi ceritanya jadi apa ya itu, jadi hitungannya Rain itu fokusnya jadi juri di kayak kalau kita dulu Indonesian titik gitu. Indonesian titik. Takut nyebut merek ya, nggak enak kan. Nah, jadi kayak juri di situlah gitu. Jadi dia memang fokusnya ke situ, ke produser sama penyanyinya dia dulu. Baru di 2002 ini comeback acting bersama Kim Bum di Dr. Kus. Gitu sih sebenarnya. Kalau ini ya. Nggak sepenuhnya vakum di layar kaca, tapi vakumnya hanya di dunia aktingnya gitu ya, aktingnya doang. Iya, dunia aktingnya doang. Sebenarnya kalau misalkan melihat Rain itu ya banyak kalau di layar kaca, kayak misalkan apa sih beberapa pertandingan yang kadang milih-milih idol sekarang itu gitu kan, itu sebenarnya Rain di situ ada. Karena dia sekaligus mentornya maupun jurinya gitu lah, istilahnya kayak gitu. Nah ini kalau kayak gini nih Kalita udah ngejelasin panjang lebar tentang Rain, udah dipastikan nih kayaknya Kalita memang biasnya itu Rain ya. Tahu banget loh. Kan ini apa namanya, bilang saat kosong pas ada dia gitu loh. Jadi bukan jatuh cinta tidak sengaja lah hitungannya gitu. Jatuh cinta tidak sengaja. Bisa. Oke. Nah, ngomongin soal peran mereka di sini berperan sebagai seorang dokter gitu. Sebelumnya dari Rain maupun Kim Bum, apakah mereka sudah pernah memerankan karakter dokter di drama-drama? Apa ini yang pertama nih Kak? Kalau Rain kayaknya yang Kim Bum belum. Kim Bum belum juga, Rain juga belum. Kayaknya jadi belum. Perdana mereka memerankan karakter dokter ya? Kan katanya kalau Kim Bum kan dia lulusan hukum jadi dokter kan. Karena baru main di law school. Lulusan hukum. Oh iya benar. Digas dokter jadi dokter. Oh iya benar. Iya. Bisa banget ya, bisa. Nah, nantinya kita juga akan sedikit review nih Kak, gimana dari ke-8 episode berarti yang sudah tayang, yang sudah ditonton Kak Ima dan juga Kalita, gimana mereka bisa mendalami peran sebagai seorang dokter, dan juga gimana kehidupan romansanya. Pasti ada romansanya juga ya, karena udah ada sosok Yui dan juga mantan kekasih. Mantan kekasih. Romansanya berarti sedikit nyelekit itu ya nanti. Nanti kita akan ceritakan lagi, tapi setelah kita dengarkan tanda waktu di studio berikut ini. Dan juga sahabat RPK yang mau tanya-tanya langsung, yang penasaran banget tentang Ghost Doctor, atau sahabat RPK udah nonton dan juga ingin membagikan gimana pendapatnya tentang drama Ghost Doctor, boleh juga langsung ke live chat streaming YouTube RPK FM, atau bisa melalui SMS dan juga WhatsApp di 0815 1800 444. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Annyeonghaseyo, masih lanjut ke Joy Show kali ini sahabat RPK di hari Sabtu 29 Januari 2022. Masih bersama dengan Kak Talita dan juga Kak Imawati dari Drakor Class. Dan kita lanjutin lagi nih, ngobrolin tentang Ghost Doctor.
Dan ternyata ini jadi drama dengan karakter seorang dokter pertama untuk Kim Bum dan juga untuk Rain gitu ya, sama-sama baru pertama kali memerankan dokter. Nah, kalau dari review Kak Ima dan juga Kak Lita setelah nonton 8 episode, gimana pendalaman mereka akan peran seorang dokter nih Kak, jadi dokter kan. Silakan Kak Ima dan juga Kak Lita punya pendapatnya masing-masing nih pasti. Kak Iman dulu. Oke. Kalau aku sejujurnya aku salut sama Rain ya, dia di situ berperan sebagai dokter. Kayak mendalami banget gitu Kak. Jadi kelihatan kalau dia tuh punya integritas dan dedikasi yang sangat tinggi gitu ya sama pasiennya. Bahkan ketika dia jadi roh pun yang masih bergentayangan aja tuh dia masih pengen nolongin pasien-pasiennya gitu. Jadi sebenarnya dia tahu resikonya apa ketika dia masuk ke dalam tubuhnya Go Seung-tak gitu, tapi dia nggak peduli gitu. Dia tahu sendiri kan, dia kan dokter dan dia tahu kondisi dia seperti apa gitu kan, yang ya cukup parah lah gitu kan untuk sembuh. Dan dia malah pengen mengisi hari-harinya dia bukan dengan meratapi nasib, tapi dengan ini loh, gue tetap pengen nolongin pasien-pasien gue daripada dia istilahnya mati sia-sia gitu, daripada nggak ada yang bisa dia lakuin gitu. Dan itu yang bikin dia bahagia gitu. Di situ aku tersentuh sih Kak. Terharu, gampang terharu nih anaknya gitu. Ada kayak gitu aku salut gitu sama karakternya si Rain di Ghost Doctor ini gitu. Kalau Kim Bum sendiri sebenarnya dia juga pengen ya menolong pasien-pasiennya, cuma entah kenapa nih masih jadi misteri juga gitu. Selain karena dia bisa lihat hantu, masih jadi misteri juga kenapa dia sampai nggak berani turun tangan menangani pasien gitu. Oke, nah ngomongin soal tentang supranaturalnya itu tuh Kak, itu juga belum diceritain gitu gimana awal mulanya dia mendapatkan keahlian itu ya, supranatural itu ya? Kalau di episode kesini-sini ya udah mulai diceritain nih dari dia mengalami kecelakaan gitu kan, dan dari situ dia bisa mulai bisa gitu. Ya mulai enggak kok, tapi itu diceritainnya nggak di yang kesini-sini banget, di episode berapa ya, 4 atau 5 gitu lah, itu udah diceritain tapi belum secara detail ya. Jadi baru diungkapin kalau dia pernah kecelakaan dan dia bisa lihat hantu gitu setelah kecelakaan itu. Cuma dia bersikap seolah-olah nggak peduli gitu dengan keberadaan mereka gitu, kecuali di momen-momen tertentu aja gitu. Oh berarti selain adanya juga arwahnya si Rain, padahal ada juga arwah-arwah lain gitu ya, kayak yang dilihatkan gitu ya, yang bisa dilihat oleh Kim Bum. Baru kali ini aku tuh nonton tentang hantu tapi nggak serem. Iya, hantunya ganteng ya. Iya, kayak nggak ganteng sih, maksudnya kayak di luar Rain, terus kayak Hotel de Luna gitu ya. Maksudnya yang memang genrenya hantu gitu kan, biasanya penampakannya ya hantunya ya kayak gitulah ya, pasti ada yang hantu. Seremnya gitu ya Mbak Lita ya, penampakan hantunya. Kalau ini tuh benar-benar nggak ada. Nggak ada. Maksudnya selayaknya manusia aja ya, dia bisa ganti-ganti baju malah. Maksudnya bisa berpenampilan keren gitu hantunya gitu. Jadi malah di situ tuh dikasih tahu, lo kalau mau fashion gitu ya, fashion mau nggak gitu-gitu doang bajunya. Nih ada caranya, silahkan pilih orang yang hitungannya gaya stylenya mirip kamu gitu kan. Terus nanti ganti baju deh. Jadi kayak nembusin diri ke dia gitu, just nanti bajunya ganti gitu. Jadi si hantunya tuh beneran bisa ganti-ganti gitu. Jadi Rain di sini pun tetap stylish gitu, jadi bisa ganti baju dokter, bisa ganti pakai jas, gitu. Jadi macem-macem. Jadi bener-bener baru kali ini, maksudnya kenapa Ghost Doctor ini bisa enak buat ditonton itu ya karena memang hantunya nggak nyeremin gitu. Mau nonton malam, siang, sore, ya udah santai aja gitu. Bener-bener enak buat dilihat lah gitu. Bener, iya sih bener definisi cuci mata jadinya ya Kalita ya. Iya. Nah dari kalau biasanya kan kita nonton hantu itu kan menghindari malam ya. Iya sih bener. Ya gitulah.
Nah tapi di Ghost Doctor ini mau malam, mau siang, mau sore enak aja gitu, karena belum ada kali ya, tapi mudah-mudahan nggak ada hantu yang seremnya gitu. Oke, nah kalau dari Kalita, pendapatnya tentang memerankan karakter dokter dari Rain dan juga Kim Bum kali ini udah bisa dibilang oke kah dari berjalannya beberapa episode ini? Kalau misalkan oke itu senengan Kak, maksudnya apa ya? Tapi gini, kalau misalnya aku ngelihat bromance, kita ngomongin tadi kan kita berbicara tentang romance-nya ya. Iya benar. Romance itu kan tidak mesti antara laki-laki dengan perempuan doang. Ada romance kakak dengan adik atau ibu dengan anaknya, kayak gitulah. Jadi itu tetap romance gitu ya. Packagingnya tetap ada romance. Nah, Kim Bum sama Rain ini tuh actingnya enak gitu. Waktu pas Kim Bum di law school gitu kan dia juga berperan ya, maksudnya dia ada adu acting dengan seniornya gitu, Song Beninnya lah hitungannya, si jaksa yang memang pesonanya itu udah luar biasa banget. Profesor Jang itu kan luar biasa banget. Jadi actingnya Kim Bum tuh kayak kelelep gitu, kurang stand out. Sementara di Dr. Ghost gitu, aku merasa perpaduan acting antara Jung Ji Hoon aka Rain sama Kim Bum itu tuh enak gitu, maksudnya bisa mengimbangi satu sama lain lah gitu. Jadi apa ya kayak beneran pas berantem tuh kayak beneran berantemnya kakak adik gitu, apa ya kan karena mereka bertolak belakang nih gitu kan, sifatnya jadinya pas berkarakternya tuh ditolak belakangin banget. Jadi kan ada yang pas nggak cocoknya gitu, terus mereka adu mulut lah kayak gitu, adu mulut. Nah kayak gitunya tuh enak buat dilihat gitu. Waktu pas sama Lee Dong Wook juga kan, ya dia bermain, tapi kan kesannya dia jadi Kim Bum kan jadi adik manis yang manja lah gimana, jadi agak menye-menye gitu. Nah di sini tuh Kim Bum beneran namja style, walaupun terkesan masih yang apa ya, masih anak mami juga sebenarnya. Iya, masih anak mami juga karena dia bakal jadi pewaris itu, tapi setidaknya Rain itu Jung Ji Hoon bisa ngimbangin aja dan itu enak menurutku. Itu sih kalau berkaitan dengan dokternya kan mereka nggak terlalu ke dokter banget ya, maksudnya operasinya juga tidak serumit drakor dokter yang lain lah gitu. Jadi istilah kedokterannya juga nggak terlalu banyak, jadi beneran enak banget buat ditonton di kala senggang, beneran enak banget. Itu sih sebenarnya drama medis tapi ringan ya Mbak Lita ya. Ringan banget. Jadi beneran udah ini aja gitu. Jadi kalaupun nonton di sambi-sambi itu masih ceritanya gitu. Jadi maksudnya kadang kalau ibu-ibu rumah tangga gitu kan, kayak aku berdua Kak Ima gitu kan, kok jadi ngomongin masalah status ya? Enggak, maksudnya cuma kadang kan nonton itu di sambi ya. Iya benar. Di sambi gitu lah, di sambi nyetrika kayak atau di sambi ngejemur, di sambi apa. Nah itu tuh masih enak buat dilihat. Gitu. Kadang kan ada drakor yang beneran harus mikir gitu ya, benar-benar. Nah, apalagi kan dokter kayaknya berat gitu, banyak istilah kedokteran. Ini tuh enggak seringan itu. Jadi kalau untuk acting berarti ya sebenarnya mereka sudah pas dengan karakter mereka yang sekarang gitu. Jadi ya udah gitu. Uwi dan Sonaan pun udah pas juga gitu dengan peran mereka masing-masing itu. Sonaan kan biasanya jadi cewek yang agak-agak penggoda gitu kan. Bener. Kan gitu ya. Yes. Di Dinner Maid aja kan ngeselin ya, karakternya dia di Dinner Maid itu ngeselin gitu kan. Mantan pacarnya Song Seung Han, udah tahu dia jadian sama yang lain, masih aja ngegerundungin gitu. Hitungannya kan ngeselin. Nah, sementara di Sonaan di sini tuh dia beneran membuat Kim Bum ini juga ada progres karakter gitu. Jadi menurutku dia memang sahabat yang baik. Jadi memang aku ngerasa mereka pas sesuai perkembangan karakternya masing-masing hingga 8 episode ini gitu. Belum ada yang terlalu benar-benar menonjol. Jadi untuk konfliknya pun masih ringan-ringan ya Kak Ima ya. Maksudnya nggak perlu banyak yang gimana gitu. Nggak perlu yang gitu. Heboh gitu ya. Iya, konfliknya nggak ribet itu gitu. Nggak seribet itu. Oke, dan pastinya akan ada selalu konflik-konflik yang seru. Dan tadi juga kita sampai sekarang di detik ini masih belum ngelihat juga gimana
plot twist yang paling besarnya gitu ya. Nah, kita masih akan ngobrol, kita masih akan lanjutkan lagi Joy Show kali ini, tapi kita harus jeda break sejenak nih sahabat RPK. Yang masih mau tanya-tanya gitu ya, masih mau ngobrol bareng, tentunya boleh banget langsung kirimkan interaksi sahabat RPK ketik aja langsung di live chat streaming YouTube RPK FM atau SMS dan juga WhatsApp di 0815 1800 444 dan kami akan segera kembali. 96,3 RPK FM Jakarta. Annyeonghaseyo sahabat RPK. Kali ini kita lanjutkan Joy Show kali ini yang lagi asik banget ngobrolin tentang Ghost Doctor. Masih bersama dengan Kak Talita dan juga Kak Imawati dari Drakor Class. Kita lanjutin lagi nih. Dari 8 episode yang udah tayang nih Kak, udah kelihatan belum sih sebenarnya plot terbesarnya dari drama ini tuh tentang apa? Boleh silakan Kak Ima atau Kak Lita? Sebenarnya dari awal tuh udah dikasih tahu Kak Poppy. Menurut aku kalau problemnya itu termasuk tuh hitungannya cepat ya, dia mengungkapkan kasusnya, kasus demi kasus gitu kan. Intinya adalah kejahatan yang dilakuin ke bapaknya Jang Se-jin sama ke Cha Yong-min gitu. Dan penjahatnya kita pun udah dikasih tahu gitu dari awal. Gitu. Okay. Cuman bagaimana mereka mengungkapnya itu, karena di sini posisinya Rain-nya masih jadi hantu gitu kan. Biarpun dia bisa nguping sana nguping sini, jadi tahu siapa yang jahat. Terus tapi dia nggak bisa ngumpulin bukti gitu kan. Sementara yang diajak diskusi yaitu Go Seung-tak itu juga kesulitan gitu ngumpulin bukti-buktinya karena ya ada keterbatasan juga gitu kan. Kalau sebagai manusia dia nggak bisa menembus dinding dan ngambil barang bukti sembarangan gitu kan. Jadi problematikanya masih di situ gitu. Dan masa lalunya Go Seung-tak juga belum keungkap nih, sama kenapa cuma dia yang bisa dimasukin sama Cha Yong-min gitu. Cha Yong-min tuh hanya bisa masuk ke dalam tubuhnya Go Seung-tak gitu. Ke orang lain tuh nggak bisa gitu. Dan Go Seung-tak pun baru sekali itu ya dirasukin sama hantu gitu. Biarpun dia bisa melihat hantu, tapi dia belum pernah sebelumnya dimasukin sama arwah. Biarpun arwah-arwah lain tuh mencoba masuk ke dalam tubuhnya dia, tapi nggak bisa gitu. Itu juga belum terungkap. Oke, baru 9 episode gitu ya. Baru 8 episode yang udah Kak Ima dan juga Kak Lita tonton, masih belum kelihatan. Dan ini lagi-lagi sahabat RPK direkomendasikan oleh Drakor Class untuk ditonton, apalagi Sabtu Minggu. Jangan kemana-mana, kasusnya kayaknya lagi bertambah nih ya, COVID-19. Jadi kita main aman aja sahabat RPK di rumah. Kan yang keluar kan pastinya kuota internet, tapi kita gak perlu jajan yang mahal-mahal gitu ya kalau keluar rumah. Nah, kali ini masih ngobrolin tentang gimana karakter dari Son Na-eun dan juga Yui. Ini mereka juga nantinya akan ada interaksi barengkah atau mereka itu punya cerita yang beda-beda nih Kak antara Yui dan juga Son Na-eun? Sebenarnya belum kelihatan itu Son Na-eun sih, maksudnya dia akan berperan sebagai apa tuh belum terlihat sampai di episode 8 ini. Kalau Yui itu udah, karena kan memang dari awal itu terkaitnya memang kan semua berkaitan dengan bapaknya Jang Se-jin ya, maksudnya bapaknya si Yui ini gitu. Semua berkutatnya di dia gitu. Jadi maksudnya dan Rain ini kecelakaan juga sebenarnya bersangkut paut dengan si Jang Se-jin gitu. Cha Yong-min kecelakaan tuh gara-gara Jang Se-jin lah, bukan gara-gara sebenarnya memakai istilahnya namanya Jang Se-jin. Jadi istilah waktu pas bapaknya Jang Se-jin setelah dioperasi gitu kan harusnya seorang dokter itu bertanggung jawab, harus sampai benar-benar pasiennya bangun baru dia boleh pergi ke tempat lain. Istilahnya itu udah ini ya, udah menjadi gitu ya? Syarat dokter tuh begitu ya, syarat dokter begitu. Kecuali kalau ada yang urgensi banget baru diwakilkan sama asisten dokternya. Nah waktu itu memang Cha Yong-min sama asisten satu dokter lagi, tapi bukan si Kim Bum. Ada satu lagi muridnya dia gitu kan, aku lupa namanya. Nah istilahnya mereka memang menjaga di ruang ICU
Sejin opsi hasil itu dapat SMS ke Poppy, istilahnya message bahwa aku menunggu di tempat yang sama. Nah kan tadi Kak Ima udah bocorin sedikit ya, ada berkaitan sama mantan pacar yang katanya Cha Young-min, dia berpikir kalau dia ditinggal gitu kan, sama Jang Sejin. Nah Jang Sejin ini jadi sebelum pergi ceritanya mereka berdua itu janjian ketemu di sebuah tempat lah gitu. Oke. Nah ternyata pas memang datangnya Cha Young-min itu agak telat gitu, agak telat di operatif, dan juga yang aku tadi bilang bahwa Cha Young-min ini akhirnya dia jadi profesor terkenal dan banyak dipuja itu karena karena operasi darurat yang dia lakukan saat dia masih magang. Nah kejadian itu pas datangnya telat itu karena dia operasi darurat itu tadi. Akhirnya ditinggal tuh sama Jang Sejin. Nah itu yang membuat hitungannya Cha Young-min agak terluka. Nah sebenarnya tadinya dia udah menolak mengoperasi bapaknya Jang Sejin karena menurut dia sistem kesembuhannya hanya sekian persen ya Kak Ima ya. Ya maksudnya nggak terlalu banyak lah gitu. Nah jadinya, tapi karena tahu itu bapaknya mantan aku, jadi ada harga diri yang aku merasa aku harus bisa menyelamatkan ayahnya lah gitu. Jadi dia mengoperasi lah ayahnya si Jang Sejin ini atau Uwi ini ya. Nah udah sembuh tuh, kan udah belum? Maksudnya udah berhasil. Operasinya udah jalan lancar ya. Message tadi, akhirnya dia pergi. Nah saat di situ ternyata si Jang Sejin juga nggak datang. Terus akhirnya ditelepon dari rumah sakit kalau kondisi bapaknya kritis, terus balik akhirnya kecelakaan lah Cha Young-min dan akhirnya koma. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk Uwi dia sudah sangat berperan. Nah di di episode 7 itu juga Uwi udah mulai 5, 6, 7 itu dia udah mulai berperan karena dia membantu menyembuhkan orang yang membuat kecelakaannya Cha Young-min, Kak Ima ya. Jadi kan dia kecelakaannya Cha Young-min ini karena dia menghindari motor yang hitungannya jadi ada pengendara motor istilahnya agak mau nyerempet mobil gitu. Nah dia biar nggak nabrak motor, terus ada dia buang banting setir ke kiri, nggak ngelihat kalau ternyata dari belakang itu ada truk. Nah jadi mobilnya Cha Young-min ketabrak truk gitulah. Nah kayak gitulah proses kecelakaannya kayak gitu. Nah jadi waktu pas si kan yang menabrak motor ini juga koma. Nah yang ngebantu menyelesaikan biar sadar lagi tuh Jang Sejin, si Uwi. Nah makanya yang memang yang tinggal belum berperan seperti apa sih Song Na-eun. Selama ini dia cuma berperannya apa Kak Iwa? Lucu banget. Peran kenapa? Tapi sangat lucu. Apa tuh Kak? Peran kecil tapi sangat lucu. Jadi kalau misalnya awal mula kan karena nggak tahu, maksudnya awal mulanya Kim Bum bisa Cha Young-min masukin ke tubuh Go Sentak itu kan nggak tahu ya, maksudnya tiba-tiba masuk gitu kan, nah nggak bisa keluar tuh, jadi kayak rohnya keikat di situ kan. Nah tiba-tiba ada kayak dipukul gitu di punggungnya plak, terus tiba-tiba keluar itu si Cha Young-min, Cha Young-min dari tubuh Go Sentak. Nah jadi perannya dia tuh kayak pengusir hantu Cha Young-min di tubuh Go Sentak gitu. Baru sejauh itu ya. Baru sejauh itu gitu. Tapi ya sampai ini maksudnya yang banyak istilahnya tempat curhatnya Go Sentak sih memang sejauh ini si Song Na-eun. Kalau panggilan sayangnya Go Sentak buat Song Na-eun itu Jessica ya kayak. Jessica. Kenapa tuh namanya Jessica? Padahal di sini nama karakternya siapa Kak? Jong sedikit nyerempet ke Jessica ya mungkin ya. Apa ada cerita? Tahu kenapa tiba-tiba Kim Bum manggil, pokoknya kalau itu manggilnya Jessica ya kan, pokoknya dia tuh ada panggilan namanya juga kan tadi dia malas-malasan tapi segitu cheerfulnya ya Kim Bum ya. Jadinya kalau temen-temennya dia yang kayak satu letting gitu di kedokteran, dia punya panggilan sendiri gitu kayak khasnya khusus dia yang menciptakan. Nah kalau ke Song Na-eun tuh Jessica, terus ada ke yang anak buahnya Cha Young-min juga, tapi yang lain ada dia panggilnya brother gitu. Jadi memang ini seseneng hatinya Go Sentak aja gitu. Jadi Kim Bum di sini benar-benar manis lah gitu. Jadi, kenapa aktingnya baru kelihatan jadinya ya. Banget. Ya gitu. Jadi makanya aku bilang Rin itu bisa mengimbangi
mengimbangi aktingnya Kim Bum, jadi nggak kelihatan kayak kebanting satu sama lain lah gitu, bisa di compare dengan enak sekali. Begitu. Balance ya. Oke deh. Kali ini kita udah masuk ke menit-menit akhir nih. Mungkin dari Kak Lita atau Kak Ima punya prediksi sedikit alur cerita ke depannya untuk sahabat RPK dimanapun berada yang udah penasaran banget nih nonton Ghost Doctor. Silakan Kak Ima atau Kak Lita? Kak Ima dikit, aku dikit gitu. Oke, silakan. Kalau aku sih yang jelas di episode 9 itu udah mulai bakal berkonflik ya, karena si yang jahat-jahat ini kan tidak terima ya kalau mereka mengalami kekalahan lah, hitungannya kalah maju, karena akhirnya bapaknya Jang Se-jin meninggal dunia. Terus itu yang membuat istilahnya si posisi jahat ini tidak mendapatkan harta bapaknya Jang Se-jin gitu. Kayak gitu. Nah, jadi di episode 9 itu bakal ada, atau 9, 10 dan seterusnya kayaknya bakal ada, bahwa bakal ketahuan kalau si Go Seung-tak dimasukin rohnya Cha Young-min. Kayaknya itu. Jadi akan mulai menarik nih gitu. Pembuktiannya Go Seung-tak, itu kan ya Kak Ima ya, pembuktiannya Go Seung-tak apakah dia beneran bisa jenius, dokter jenius, atau hanya kerasukan semata, itu kayak dipertaruhkan gitu untuk di episode berikutnya. Kalau Kak Ima monggo gimana? Kak Ima silakan. Prediksiku karena di preview episode 9 itu kayaknya udah ada harapan dari Cha Young-min buat bisa sehat lagi gitu. Jadi kayaknya dia di menjelang episode akhir mungkin akan bangun ya. Prediksi ini ya. Prediksi. Dan harapan pengennya sih sembuh dong ya nggak? Bener. Cuma nggak tahu nih apakah dia bakalan inget sama kejadian ketika dia koma ya, bener. Masih jadi roh itu atau enggak gitu, karena kalau di drama-drama yang hantu-hantuan gitu kan biasanya kalau ketika dia jadi roh terus dia balik lagi ke tubuhnya dan bangun lagi, itu biasanya hilang ingatan gitu. Bener. Kan. Jadi apakah kasusnya itu terselesaikannya gimana nih gitu juga masih belum tahu deh. Oke, masih panjang ya, karena ini baru setengahnya. Dan ini juga menjadi drama yang direkomendasikan oleh Drakor Class. Tentunya ingin ngelihat ulasannya seperti apa, sudah ada di website Drakor Class ya, Kak Ima dan Kak Lita ya? Udah dong, Kak Ima yang nulis lagi. Oke, jangan lupa dibaca sahabat RPK di drakorclass.com. Dan sekali lagi, terima kasih banyak Kak Ima dan juga Kak Lita yang sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Dan untuk Joy Cinggu dimanapun berada, terima kasih banyak atas interaksinya. Joy Show masih akan terus berlanjut sampai jam 4 sore. Dan di sini aja di 96,3 RPK FM. Annyeonghaseyo, Kak Ima dan Kak Lita. Makasih Kak Popi. Makasih Kak Popi, makasih Cinggu.